Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kavi Muzaki Nugroho dari Departemen Teknik Elektromasi, Lab Drive dan NRP 204023151. Di sini saya akan menjelaskan terkait project Test-Based Learning dengan judul Dasar Otomatis 1. Project yang kami buat ada 5. Yang pertama yaitu power supply, yang kedua LC, yang ketiga rangkai digital, yang keempat virtual instrument, yang kelima yaitu kontrol motor DC. Yang pertama yaitu power supply. Di sini akan mendemonstrasikan cara kerjanya. Yang pertama, dari sumber AC rumah 220 volt menuju transformator step down. Nah, tegangan di sini diturunkan menjadi 12 volt dengan prinsip induksi elektromagnetik. Setelah diturunkan tegangannya, maka diarahkan oleh dioda bridge. Nah, di dalam sini diarahkan yang semula arus AC menjadi arus DC. Setelah diarahkan, maka akan disaring atau difilter oleh kapasitor. Nah, setelah disaring oleh kapasitor, maka akan diregulasi tegangannya oleh IC 7812, yaitu dengan nilai positif 12 volt. Nah, setelah diregulasi, maka akan disaring oleh dua kapasitor ini sehingga akan ripple-nya akan sedikit. Lalu ini untuk IC 7805 meregulasi tegangan menjadi positif 5 volt, dan seperti tadi akan disaring untuk outputnya 5 volt. Nah, kita akan cara penggunaan power supply, yaitu dengan menghubungkan kabel steker ke sumber. Lalu tekan tombol 1 untuk menyalakannya pada switch. Lalu akan muncul indikatornya yang di sini 5 volt, ini 12 volt. Lalu kita akan cek kebenarannya. Yang 5 volt kita cek. Terbukti 5 volt dengan mengukur menggunakan multimeter. Lalu untuk yang 12 volt terbukti kebenarannya 12 volt, output 12 volt mengukur menggunakan multimeter. Nah, untuk deskripsi dari power supply ini yaitu alat penyuplai tegangan listrik ke perangkat elektronik. Power supply dapat merubah arus AC menjadi DC. Power supply yang kami buat ini merupakan power supply berjenis linear. Nah, output yang kita ambil yaitu 5 volt dan 12 volt. Lalu yang selanjutnya yaitu rangkaian RC dan RLC seri. Rangkaian RC dan RLC seri yaitu rangkaian yang terdiri dari resistor dan kapasitor yang disusun secara seri. Resistor berfungsi untuk menghambat aliran listrik, dan kapasitor untuk menyimpan energi listrik berupa muatan. Lalu untuk rangkaian RLC seri yaitu rangkaian yang terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun secara seri. Resistor sendiri berfungsi untuk menghambat aliran listrik, sedangkan induktor berfungsi untuk menyimpan energi listrik berupa medan magnet, sedangkan kapasitor berfungsi untuk menyimpan energi listrik berupa muatan. Lalu untuk cara penggunaannya, yang pertama yaitu hubungkan kaki resistor ke project board. Lalu hubungkan kaki kapasitor yang bernilai positif atau yang panjang, kita mudahkan yang panjang, ke kaki resistor. Lalu hubungkan VCC ke kaki resistor. Lalu untuk groundnya kita hubungkan ke kaki kapasitor yang berkutub negatif. Nah, ini sudah. Lalu untuk project kami yang ketiga yaitu rangkaian digital.
Rangkaian digital adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengolah sinyal tinggi dan rendah atau bisa dikenal dengan logika 1 dan logika 2. Logika digital adalah suatu metode untuk mengolah sinyal listrik. Lalu untuk komponen elektronikanya yaitu ada integrated circuit atau kita bisa sebut intake IC. IC yang kita gunakan terdapat beberapa gerbang yaitu AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, dan XNOR. IC jenis yang kami gunakan yaitu ada dua, IC TTL dan IC CMOS. IC TTL yaitu transistor logic dan CMOS complementary metal oxide semiconductor. Lalu untuk cara penggunaan yaitu kita hubungkan VCC dan groundnya yang kita aplikasikan pada project board pada VCC bolong. Lalu kita hubungkan pin ke1 pada switch ke VCC. Pin 1 yang kanan kita hubungkan ke VCC. Lalu untuk pin yang ketiga atau pin yang sebelah kiri ada switch, kita hubungkan pada ground. Lalu kita akan demonstrasikan menggunakan IC OR. Itu pada pin yang tengah atau pin yang kedua kita hubungkan ke input IC tersebut. Kita hubungkan ke sini input 1 dan input 2. Lalu outputnya kita sambungkan pada LED. Ini kita bisa lihat OR. Ini OR. Jika nilai input bernilai 0, maka akan menghasilkan output bernilai 0 juga. Saya bisa dilihat 0, 0, maka tidak akan menyala lampunya. Lalu untuk jika salah satu input bernilai 1, maka akan menghasilkan output bernilai 1 juga. Kita bisa coba bernilai 1, salah satu input bernilai 1 juga bernilai 1. Jika semua input bernilai 1, maka akan bernilai 1 juga. Terbukti kebenarannya. Lalu untuk proyek yang keempat yaitu virtual instrument. Virtual instrument yaitu metode aplikasi yang digunakan untuk menampilkan oscilloscope, function generator menggunakan secara virtual pada laptop untuk menganalisa bagian dalam proyek ini sesuai dengan kegunaan oscilloscope atau function generator yang diprogram pada aplikasi. Function generator yang aplikasi yang kita gunakan yaitu LabVIEW yang dihubungkan dengan DiagnoView. Tapi kita demonstrasikan menggunakan function generator alat function generator. Maaf, alat yang kita gunakan yaitu oscilloscope. Untuk cara penggunaan oscilloscope sendiri yaitu dengan menghubungkan sumber AC ke sumber AC rumah, sumbernya ke sumber AC rumah. Lalu kita hubungkan port ini ke channel 1. Lalu kita nyalakan.
kita kalibrasi terlebih dahulu ke dalam ini port ini. Kita klik auto set. Lalu kita kalibrasi sehingga posisinya bernilai 0. Untuk ini yang vertikal, jangan yang horizontal juga bernilai 0. Nah, itu untuk cara pengkalibrasian osiloskop. Lalu untuk proyek kita yang kelima yaitu kontrol motor DC. Deskripsi dari proyek tersebut yaitu merupakan suatu rangkaian untuk menjalankan motor DC dengan dua arah, yaitu kanan dan kiri atau clockwise dan counterclockwise. Di mana rangkaian ini akan bekerja dengan dua switch yang akan mengatur arah putaran motor pada saat ke kanan dan kiri. Dalam menggunakan kedua switch tersebut terdapat 4 transistor DIP yang akan berjalan secara sepasang dan bersilang untuk menjalankan motor pada setiap arah berjalannya. Komponen yang kita gunakan yaitu motor DC, yang kedua DIP 31 berjumlah 2 buah, DIP 32 berjumlah 2 buah, dan switch berjumlah 2 buah juga. Nah, DIP 31 sendiri yaitu DIP NPN atau netral negatif, positif, negatif, sedangkan DIP 32 positif, negatif, dan positif. DIP 31 menguatkan tegangan positif, dengan DIP 32 menguatkan tegangan negatif. Lalu untuk cara penggunaannya, susun transistor DIP 31 secara vertikal seperti ini, secara vertikal, DIP 1 secara vertikal, dan DIP 32 secara vertikal seperti ini. Ini 31 dan 32. Lalu hubungkan emitornya ke 31, ini ke 32 yang seperti ini, emitor ini ke DIP 31 yang 32 yang ini. Lalu hubungkan kolektor bagian atas dan bagian bawah. Kolektornya kita hubungkan 31 ke kolektor 31, kolektor 32 kita hubungkan kolektor 32. Kalau untuk basis kita hubungkan, untuk yang 31 kita hubungkan ke positif, 32 ke negatif. Lalu untuk outputnya kita bisa ambil ke kolektor 31.